Hati-hati, ada orang di luar sana yang sedang sibuk menggali masa lalumu. Mereka tidak mencarinya untuk bernostalgia atau mengenang masa indah bersamamu. Tidak. Mereka mencarinya sebagai amunisi, sebagai senjata untuk menjatuhkanmu saat ini. Mereka adalah para pengkhianat, orang-orang yang mungkin pernah sangat dekat denganmu, yang sekarang bersekongkol di belakangmu. Mereka tahu kelemahanmu, mereka tahu cerita-cerita lamamu, dan mereka akan memelintirnya, mengemasnya ulang, lalu menyajikannya kepada dunia untuk menghancurkan reputasimu. Mereka akan berkata, dulu dia kan begini, atau ingat tidak, waktu dia melakukan itu. Mereka akan membuka kembali luka lama yang sudah kamu sembuhkan, memamerkan kesalahan masa lalu yang sudah kamu tebus, hanya untuk membuatmu terlihat buruk di mata orang lain. Tujuannya satu, mereka tidak suka melihatmu bersinar. Kesuksesanmu hari ini, kebahagiaanmu, cahayamu, itu menyilaukan mata mereka yang penuh dengan iri dan dengki. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka tidak mampu bersaing denganmu di level yang sekarang. Mereka tidak bisa menandingi kerja kerasmu, kegigihanmu, atau pencapaianmu saat ini. Jadi, satu-satunya cara bagi mereka untuk merasa lebih unggul adalah dengan menarikmu kembali ke lumpur masa lalu. Berharap kamu ikut terperosok bersama mereka. Mereka ingin dunia melihatmu seperti versi dirimu yang dulu, bukan versi hebatmu yang sekarang. Mereka lupa, atau mungkin sengaja lupa, bahwa setiap orang punya masa lalu. Setiap orang pernah berbuat salah, pernah jatuh, pernah berada di titik terendah. Yang membedakan pemenang dengan pecundang adalah kemampuan untuk bangkit, belajar, dan menjadi lebih baik. Dan itulah dirimu. Kamu adalah bukti nyata dari transformasi. Kamu adalah bukti bahwa masa lalu tidak mendefinisikan masa depan. Jadi, ketika kamu mendengar bisik-bisik itu, ketika kamu melihat mereka mencoba menggunakan masa lalumu untuk melawanmu, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, tetap tenang. Reaksi panik atau marah adalah apa yang mereka inginkan. Itu hanya akan memberi mereka kepuasan. Tarik napas dalam-dalam dan ingat siapa dirimu hari ini. Kedua, jangan pernah merasa malu dengan masa lalumu. Rangkul itu semua. Setiap kesalahan, setiap kegagalan adalah anak tangga yang kamu naiki untuk sampai ke posisimu sekarang. Tanpa masa lalu itu, kamu tidak akan sekuat, sebijaksana, dan setangguh hari ini. Jika seseorang mencoba menggunakannya untuk menyerangmu, tatap mata mereka dan katakan, ya, itu aku dulu. Dan lihat aku sekarang, tunjukkan pada mereka bahwa senjata mereka tidak mempan. Ketiga, fokus pada lingkaranmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhanmu, yang merayakan kesuksesanmu, dan yang mencintaimu apa adanya. Bukan versi masa lalumu. Mereka adalah benteng pertahananmu yang sesungguhnya. Orang-orang yang tulus tidak akan peduli dengan gosip murahan. Mereka melihat hatimu, mereka melihat usahamu, dan mereka akan berdiri di sisimu. Keempat, dan yang paling penting, teruslah berjalan maju, teruslah berkarya, teruslah berinovasi, teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan biarkan upaya mereka menghentikan langkahmu sedikit pun. Kesuksesanmu yang berkelanjutan adalah jawaban terbaik. Cahayamu yang semakin terang adalah tamparan paling keras bagi wajah mereka yang penuh kedengkian. Biarkan mereka sibuk di belakang, sementara kamu terbang semakin tinggi. Ingat, anjing hanya menggonggong pada orang yang tidak mereka kenal atau yang mereka takuti. Mereka menggonggong karena kamu bergerak maju, meninggalkan mereka jauh di belakang. Mereka mencoba menarikmu karena mereka tahu mereka tidak akan pernah bisa mengejarmu. Masa lalumu adalah bagian dari ceritamu, bukan keseluruhan ceritamu. Itu adalah bab pembuka, bukan bab terakhir. Kamu adalah penulis dari kisah hidupmu sendiri. Dan setiap hari adalah halaman baru yang bisa kamu isi dengan prestasi, kebaikan, dan kebahagiaan. Jangan biarkan para pengkhianat dan pembenci itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jangan biarkan mereka meredupkan sinarmu. Angkat kepalamu tinggi-tinggi. Kamu adalah seorang pejuang yang telah melewati banyak pertempuran. Dan pertempuran ini
hanyalah kerikil kecil di jalanmu. Kamu jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Kamu jauh lebih hebat dari masa lalumu. Terkadang, dalam perjalanan hidup ini, kita akan menemukan orang-orang yang tampaknya ada di sisi kita, mendukung kita, tapi ternyata di belakang layar. Mereka punya niat yang berbeda. Mereka adalah para pengkhianat yang dengan sengaja mengkari-kari kesalahan di masa lalu kita. Bukan untuk membantu, tapi untuk menghancurkan kita. Mereka mengorek setiap luka lama, setiap kegagalan, setiap momen tergelap yang pernah kita alami, lalu menyajikannya sebagai senjata untuk menyerang kita hari ini. Mungkin kamu pernah merasakannya. Seseorang yang kamu percaya tiba-tiba berbalik melawanmu. Mereka menggunakan rahasia yang pernah kamu bagikan, kelemahan yang pernah kamu tunjukkan, sebagai amunisi untuk menjatuhkan reputasimu, merusak hubunganmu, atau menghalangi langkahmu menuju kesuksesan. Rasanya sakit, seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang kita anggap teman. Kamu merasa dikhianati, marah, dan mungkin bingung kenapa mereka melakukan ini. Biasanya, tindakan seperti ini datang dari rasa iri dan ketidakamanan mereka sendiri. Mereka tidak tahan melihatmu tumbuh, bersinar, dan bergerak maju. Cahayamu menyoroti kegelapan dalam diri mereka. Dan daripada memperbaiki diri mereka sendiri, mereka lebih memilih untuk mencoba memadamkan cahayamu. Mereka berpikir, jika mereka bisa membuatmu terlihat buruk dengan masa lalumu, maka mereka akan merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Mereka bersekongkol, mengumpulkan informasi, dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Mereka akan berkata, "Ingat tidak? Dulu kamu pernah gagal dalam hal ini, atau dulu kamu kan orangnya seperti itu. Mana mungkin kamu bisa berubah?" Mereka mencoba menciptakan narasi bahwa kamu tidak pantas mendapatkan apa yang kamu miliki sekarang, karena masa lalumu tidak sempurna. Mereka ingin orang lain meragukanmu, dan yang lebih parah, mereka ingin kamu meragukan dirimu sendiri. Saat serangan ini datang, reaksi pertama kita mungkin adalah panik, marah, atau ingin membalas. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan berpikir, apakah masa lalu benar-benar mendefinisikan siapa kita hari ini? Jawabannya adalah tidak. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan kita, bukan tujuan akhir kita. Setiap kesalahan adalah guru, setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap luka adalah bukti bahwa kita telah berjuang dan bertahan. Masa lalumu tidak membuatmu lemah. Justru itu yang membuatmu kuat. Kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang tanpa melewati semua itu. Jadi, ketika mereka mencoba menggunakan masa lalumu untuk melawanmu, jangan biarkan itu menggoyahkanmu. Jangan biarkan narasi mereka menjadi kenyataanmu. Alih-alih menyangkal atau merasa malu, hadapi dengan kepala tegak. Katakan pada dirimu sendiri, ya, itu adalah bagian dari diriku. Aku pernah melakukan kesalahan. Aku pernah jatuh. Tapi, lihat aku sekarang. Aku belajar, aku tumbuh, dan aku menjadi lebih baik. Kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang kemampuan untuk bangkit setiap kali kita jatuh. Orang-orang yang benar-benar peduli padamu tidak akan menghakimimu berdasarkan bab-bab lamamu. Mereka akan merayakan seberapa jauh kamu telah melangkah. Mereka akan melihat versi dirimu yang sekarang, yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tangguh. Fokuslah pada orang-orang ini. Kelilingi dirimu dengan energi positif yang membangun, bukan yang merusak. Biarkan para pengkhianat itu sibuk dengan persekongkolan mereka di dalam kegelapan. Jangan buang energimu untuk melawan mereka di level mereka. Cara terbaik untuk membalas adalah dengan terus maju dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Kesuksesanmu, kebahagiaanmu, dan kedamaian batinmu adalah jawaban terkeras yang tidak akan pernah bisa mereka bantah. Setiap kali kamu merasa goyah oleh serangan mereka, ingatlah ini. Seekor singa tidak perlu menoleh ketika anjing kecil menggonggong. Kamu adalah singa dalam ceritamu sendiri. Fokus pada tujuanmu, pada impianmu, pada orang-orang yang mencintaimu, apa adanya. Biarkan masa lalu menjadi fondasi yang kokoh, bukan penjara yang mengurungmu.
Mereka mungkin telah menggali masa lalumu, tapi mereka tidak akan pernah bisa menyentuh masa depanmu selama kamu tidak mengizinkannya. Jangan berikan kunci kekuatanmu kepada mereka. Pegang kendali atas narasimu sendiri. Ceritamu bukan tentang bagaimana kamu jatuh, tapi tentang bagaimana kamu bangkit dengan gagah berani. Lihatlah ke cermin dan berbicaralah pada dirimu sendiri. Kamu adalah seorang pejuang. Kamu adalah seorang yang selamat. Kamu telah melalui badai dan masih berdiri tegak. Luka-lukamu adalah medali kehormatan, bukan aib yang harus disembunyikan. Mereka yang mencoba menggunakan itu untuk melawanmu hanyalah orang-orang kecil yang takut akan kebesaranmu. Jadi, biarkan mereka bersekongkol. Biarkan mereka terus main kari-kari di masa lalu. Sementara mereka terjebak di sana, kamu terus berjalan maju menuju masa depan yang cerah. Jangan pernah lupakan nilai dirimu. Jangan pernah biarkan suara negatif mereka menenggelamkan suara hatimu yang tahu bahwa kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Energi kita terbatas. Gunakan untuk membangun, bukan untuk menghancurkan atau merespons kehancuran. Fokus pada pertumbuhanmu, pada kebaikan di sekitarmu, dan pada cahaya di dalam dirimu. Teruslah bersinar begitu terang, sehingga bayangan masa lalu tidak akan pernah bisa mengejarmu. Mereka mencoba menghancurkanmu dengan masa lalumu, tapi mereka tidak sadar. Justru masa lalu itulah yang telah menempa kamu menjadi sosok yang tidak bisa dihancurkan. Kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Dan yang terpenting, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Memang pengkhianatan itu rasanya seperti tusukan dari belakang, lebih sakit daripada serangan langsung dari depan. Kamu bertanya-tanya, kenapa? Kenapa orang yang pernah berbagi tawa dan tangis denganmu kini menjadi dalang di balik kejatuhanmu? Jawabannya seringkali sederhana. Rasa iri, ketidakamanan, atau mungkin mereka tidak pernah benar-benar tulus sejak awal. Mereka melihat cahayamu semakin terang, dan itu membuat bayangan mereka sendiri terasa semakin gelap. Jadi, alih-alih ikut bersinar, mereka memilih untuk mencoba memadamkan cahayamu. Mereka bersengkongkol, berbisik di belakangmu, menyebarkan cerita yang setengah benar dan setengah kebohongan. Tujuannya satu, untuk membuat orang lain meragukanmu, untuk mengisolasi kamu, dan pada akhirnya untuk membuatmu meragukan dirimu sendiri. Mereka ingin kamu percaya bahwa kamu tidak layak, bahwa kamu adalah kumpulan dari kesalahan masa lalumu. Mereka ingin kamu terjebak dalam penyesalan, lumpuh oleh rasa malu, sehingga kamu berhenti melangkah maju. Ini adalah perang psikologis yang sangat kejam. Lihatlah, setiap orang punya masa lalu. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang hidup tanpa pernah membuat kesalahan. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan kita. Guru terbaik yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana hari ini. Jika seseorang mencoba menggunakan masa lalumu untuk melawanmu, itu bukan cerminan dari siapa dirimu, tapi cerminan dari siapa mereka. Itu menunjukkan keputusasaan mereka, ketidakmampuan mereka untuk bersaing denganmu di masa sekarang. Jadi, apa yang harus kamu lakukan saat menghadapi serangan seperti ini? Pertama, jangan panik. Jangan biarkan racun mereka meresap ke dalam pikiranmu. Ingatlah, siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti di masa lalu. Kamu telah belajar, kamu telah tumbuh, kamu telah berkembang. Kesalahanmu tidak mendefinisikan dirimu. Yang mendefinisikan dirimu adalah bagaimana kamu bangkit setelahnya. Kedua, jangan bermain dalam permainan mereka. Jangan mencoba membela diri secara membabi buta atau membalas dengan cara yang sama. Itu hanya akan menguras energimu dan menyeretmu ke level mereka. Diam, seringkali, adalah jawaban yang paling kuat. Biarkan mereka berteriak di ruang hampa. Fokuskan energimu untuk terus maju, untuk terus berkarya, untuk terus menjadi versi terbaik dari dirimu. Kesuksesanmu adalah tamparan paling keras bagi mereka. Bayangkan dirimu sebagai sebuah pohon besar yang kokoh. Mereka mungkin datang seperti angin kencang, mencoba menggoyahkanmu, merontokkan daun-daunmu, tapi mereka tidak bisa mencabut akarmu
yang tertanam dalam akar itu adalah nilai-nilaimu, prinsip-prinsipmu, dan kesadaran dirimu. Selama akarmu kuat, badai apapun yang datang tidak akan bisa menumbangkanmu. Daun-daun baru akan tumbuh kembali, lebih lebat dan lebih indah dari sebelumnya. Lingkari dirimu dengan orang-orang yang benar-benar mendukungmu, yang melihat nilaimu saat ini dan potensimu di masa depan. Bukan mereka yang terus-menerus mengungkit masa lalumu. Ini adalah filter alami untuk melihat siapa kawan sejati dan siapa musuh dalam selimut. Pengkhianatan ini, meskipun menyakitkan, sebenarnya adalah sebuah anugerah terselubung. Ia membersihkan lingkaran pertemananmu dari elemen beracun. Mereka ingin menghancurkanmu dengan masa lalumu, karena mereka takut dengan masa depanmu. Mereka tahu kamu sedang menuju sesuatu yang hebat, dan mereka tidak tahan melihatnya. Jadi, saat mereka sibuk menggali kuburan masa lalumu, kamu sibuklah membangun istana masa depanmu. Biarkan mereka tertinggal di belakang, terkubur dalam kebencian dan penyesalan mereka sendiri. Sementara kamu terbang semakin tinggi. Ingat, masa lalu adalah tempat untuk belajar, bukan tempat untuk tinggal. Kamu adalah arsitek dari nasibmu sendiri. Jangan biarkan siapapun, apalagi seorang pengkhianat, merebut pena dari tanganmu dan menulis ulang ceritamu dengan tinta kebencian. Pegang pena itu erat-erat, tulis bab berikutnya dengan keberanian, dengan integritas, dan dengan cahaya yang tidak akan pernah bisa mereka padamkan. Setiap kali kamu merasa goyah, lihatlah ke cermin, dan katakan pada dirimu sendiri, aku lebih kuat dari masa laluku, aku lebih besar dari fitnah mereka. Masa depanku cerah, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Biarkan gonggongan mereka menjadi musik pengiring langkahmu menuju puncak kesuksesan. Teruslah berjalan, teruslah bersinar, karena pada akhirnya, cahaya selalu menang atas kegelapan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini kepada siapapun yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.